Halo semuanya, aku Floriswar. Selamat datang di Top Shoot. Wow, kali ini aku kedatangan salah satu bintang tamu dari guru SMKN 1 Boyolangu, yaitu Bu Mutoatul. Halo Bu. Halo, Selamat sore. selamat sore Mas. Gimana ini kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu Oke. sehat. Nah, untuk kalian yang kepo siapa sih Bu Mutoatul ini? Nah, stop dulu keponya karena Bu Mutoatul akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Bu. Oke, selamat datang di acara podcast. Saya Mutaatul Khosiah. Saya di sini mengajar bahasa Inggris. Saya di sini sejak tahun 2011. Jadi hampir berapa tahun itu ya Mas ya? Lama Bu. Lama ya, pokoknya ya. Iya, sekitar itulah. Seperti itu. Gitu. Iya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang UMKM yang dimiliki oleh Bu Mutoatul ini. Iya. Selain menjadi guru bahasa Inggris, Iya. beliau ini juga memiliki bisnis di bidang eh, budidaya ikan hias ya Bu. Iya, iya, betul. Nah, gimana sih awal cerita mula budidaya ikan hias itu Bu? Oke, kalau awal mula budidaya ikan hias sebenarnya itu adalah kayak eh, apa itu UMKM yang memang ada di desa saya. Itu sudah ada sejak saya kecil. Jadi itu seperti warisan gitu ya. Jadi kita belajarnya dari orang tua kita. Kalau awalnya itu saya masih bantu-bantu orang tua gitu. Tapi setelah menikah itu kita mulai mengembangkan apa yang sudah kita dapat. Karena budidaya ikan hias itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, begitu. Maksudnya nanti ada faktor-faktor yang mendukung bagaimana kelancaran dan berjalannya dari budidaya itu, begitu. Oh, berarti turun temurun dari keluarga ya Bu? Iya, begitu, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu yang dibudidaya ikan itu apa aja ya Bu? Kalau saya itu untuk saat ini ya, untuk saat ini itu yang kami budidayakan itu jenis ikan koki. Tahu kan ikan koki? Yang matanya besar-besar itu. Iya, kalau ikan koki sendiri itu banyak macamnya, tapi intinya itu dia memiliki postur tubuh yang gembul, itulah. Yang gembul. Gembul dan jalannya itu megal-megal Megal. gitu. Iya, betul sekali. Kalau saya itu spesifikasinya kepada yang jenis tricolor. Jadi untuk saat ini kita pakai untuk pemijahan itu adalah ikan koki. Tapi belakangan ini kita mencoba belajar budidaya jenis ikan glowfish. Seperti yang ini ya Bu? Iya, seperti yang Yang nampak di di depan ini. Jadi ya kurang lebih kita masih belajar lagi lah seperti itu. Iya. Nah, untuk kalau masa pemijahan ikan koki itu berapa lama ya Bu? Kalau kami biasanya untuk pemijahannya itu dibutuhkan usia indukan sekitar 7 bulanan. Dianggap bahwasanya ikan tersebut sudah layak atau usia matang untuk memproduksi telur yang bagus seperti itu. Jadi saat usia 7 bulan kita mencoba pemijahan, biasanya kita bilangnya itu masih tembean atau masih baru. Jadi produksi telurnya itu cenderung sedikit. Jadi untuk pemijahan 20 hari setelah pemijahan itu ikan bisa dipijah lagi. Begitu. Dari satu ekor ikan biasanya itu bisa menghasilkan kurang lebih 500 ekor ya. Banyak Kurang gitu ya, lebih iya, banyak itu. Tapi faktor cuaca itu juga mempengaruhi proses pemijahan seperti itu. Kalau saya pantau saat ini, kalau cuaca dingin kayak gini, produksi telurnya itu juga banyak yang berkurang. Berarti kalau dingin itu lebih banyak ketimbang Lebih panas? sedikit, Oh, lebih sedikit. Kalau musim hujan itu lebih banyak, gitu. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk ikan glowfish sendiri itu sama apa enggak Bu? Masa pemijahannya sama ikoki? Kurang lebih mirip ternyata. Kalau saya lihat, saya bandingkan itu medianya juga sama, cuman kalau jenis glowfish kita cenderung tidak menjadikan satu. Kayak
per warna kita pijahkan sendiri. Beda-beda gitu Iya, berarti. biar kita mendapatkan kualitas warna yang tetap terjaga seperti itu. Soalnya kalau terjadi persilangan yang terlalu sering, itu warna ikannya itu tidak muncul biasanya. Iya, Kalau nggak seperti muncul itu. itu warnanya apa? Putih. Bu? Jadi putih, iya bening saja seperti itu. Nggak kelihatan Bu jadi. Iya, jadi kayak jadi rejekan ya kayak gitu. Gitu. Nah, untuk perawatannya yang ikan koki itu gimana Bu? Kalau ikan koki, kalau saya ya, karena usia sekitar 1 minggu awal itu di kolam kecil. Setelah kira-kira sebiji kacang. Kalau saya, karena saya lebih ke kuantitas bukan kualitas, jadi usia sekitar itu ikan sebiji kacang itu kita lepas di kolam besar. Istilahnya kolam semi lah, bawahnya itu tanah tapi sampingnya itu kita kasih terpal. Jadi kolamnya besar, ya lumayan besar sih, kurang lebih ukuran 25 meter kali 10 meter begitu, kurang lebih seperti. Jadi pertumbuhannya lebih cenderung cepat. Kalau kita perawatannya atau pembesarannya itu di kolam yang beton seperti itu lebih lama. Lebih lama. Iya, kalau kita lepas di kolam yang agak besar, kita 3 bulan bisa panen dengan ukur yang agak besar. Atau sebesar bola apa ya? Tenis. Bola kebesaran lah. Iya, ya sebesar telur. Tapi kalau kita 3 bulan kita di kolam beton itu hanya mencapai 1 jempol, mungkin 1 jempol Berarti jari kecil-kecil lah. gitu, Bu, Iya, kalau di sebenarnya beton. sudah laku sih, tapi kadang kan semakin besar kan harganya Semakin juga mahal. semakin tinggi seperti itu. Nah, kalau untuk pakannya sendiri itu gimana Bu? Kalau kita biasa saja sih tabur, biasanya kita kasih pakan yang mengandung protein tinggi agar pembesarannya itu cepat. Tapi kelemahannya karena kita ngambilnya tricolor ya, kita biasanya ambil untuk warnanya. Karena warnanya itu tidak dibutuhkan protein yang terlalu tinggi, soalnya nanti warnanya akan cepat pudar. Oh, begitu. Iya. Nah, seru ya kan gimana proses budidaya ikan hias itu. Namun cerita ini kita stop sini dulu, nanti kita lanjut di segmen 2.